Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Karmelinda Sudin dengan NIM 241313042. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas isu etis terkini di bidang kesehatan teman-teman. Nah, yaitu seperti yang teman-teman lihat di sini, ada privasi dan kebocoran data pasien. Nah, di sini di era seperti yang kita tahu kan teman-teman, sekarang itu 2025, hampir semua layanan kesehatan itu terhubung secara online. Itu mulai dari rekam medis, IoT kesehatan, sampai AI diagnosis. Nah, kenapa sih saya memilih ini dan kenapa saya harus membahas isu ini? Saya memilih isu ini karena kasus kebocoran data itu semakin sering terjadi teman-teman. Termasuk insiden besar seperti bocornya data BPJS yang memengaruhi ratusan juta penduduk, teman-teman. Itu banyak juga teknologi medis modern seperti IoT kesehatan dan juga AI yang semakin bergantung pada data digital. Kalau data ini tidak dilindungi dengan baik, resikonya bisa langsung membahayakan keselamatan dan hak pasien, teman-teman. Apa ini menjadi masalah besar? Yang pertama, data medis itu adalah data paling sensitif, teman-teman. Mengapa demikian? Di dalam data medis itu, teman-teman, ya kalian tahu sendiri, itu mengandung atau berisi informasi mengenai riwayat kesehatan kita. Jadi intinya masalah etis dari isu ini adalah pelanggaran terhadap dua prinsip utama dalam etika kesehatan, kerahasiaan pasien seperti yang saya jelaskan, dan juga otonomi pasien. Nah, ketika data medis bocor atau disalahgunakan tanpa persetujuan pribadinya, itu menjadi hilang, teman-teman. Nah, isu ini tuh muncul karena teknologi modern sekarang itu saling terhubung, teman-teman. Nah, banyak perangkat kesehatan itu berbasis AI, IoT, bekerja dengan mengumpulkan data pasien secara terus-menerus. Semakin besar sistemnya, semakin besar pula potensi celah keamanan seperti software yang tidak diperbaharui atau perangkat yang tidak dikelola dengan baik. Nah, bagaimana hubungannya dengan teknologi elektromedis? Tentu hubungannya itu sangat kuat, teman-teman. Banyak alat medis seperti monitor pasien atau alat pemantau nirkabel terhubung ke jaringan rumah sakit. Bahkan kita menggunakan IoT, tujuannya itu untuk memudahkan bagaimana kita memonitoring nih, teman-teman. Memonitoring dari jauh, bisa dari rumah secara real time. Tetapi saat koneksi tidak aman, perangkat medis itu bisa diretas, datanya bocor, bahkan fungsinya itu bisa dimanipulasi. Karena itu, keamanan menjadi bagian penting dari tanggung jawab kita sebagai teknologi elektromedis, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya nih. Nah, contoh kasus nyatanya itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, teman-teman. Kebocoran data kebocoran data BPJS Kesehatan. Ini bocoran data BPJS Kesehatan itu di mana sekitar 279 juta data pribadi masyarakat Indonesia itu dijual di internet, teman-teman. Nah, data ini tuh mencakup nama lengkap, NIK, alamat, hingga informasi kesehatannya, teman-teman. Nah, dampaknya itu terjadi bertahun-tahun dan sulit dihentikan. Nah, untuk gambaran di lingkungan rumah sakit atau hipotesis yang bisa saja terjadi, teman-teman, itu contohnya di sebuah rumah sakit swasta di Yogyakarta. Monitor IoT-nya itu untuk pasien COVID-19. Nah, dihubungkan ke server rumah sakit, namun satu perangkatnya itu tidak diperbarui ke versi keamanan terbaru. Nah, hacker itu bisa masuk loh teman-teman melalui celah itu dan mengunduh data 500 pasien, termasuk data vital, rekam medis, dan hasil MRI-nya. Nah, siapa saja yang terdampak dari kasus ini? Banyak loh teman-teman yang terdampak. Ada pasiennya, ada tenaga medisnya, dan juga teknisi elektromedis, teman-teman. Risiko apa yang muncul? Risikonya itu banyak, teman-teman. Risikonya itu tidak hanya soal data hilang, tapi juga data palsu bisa ditanam dalam sistem sehingga diagnosis bisa salah. Pada perangkat seperti pacemaker, manipulasi juga dapat menyebabkan kondisi
yang mengancam nyawa pasien. Semisalnya nih, dikasih obat ini, padahal diagnosanya itu salah. Kayak gitu, teman-teman. Nah, berikutnya itu analisis etisnya. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara manfaat teknologi modern dan keamanan serta hak pasien. Nah, di satu sisi nih teman-teman kan seperti yang kita tahu nih, AI dan IoT itu sangat membantu proses diagnosis. Nah, namun di sisi lain itu malah merugikan kita kayak yang saya jelaskan sebelumnya. Teknologi itu malah membuka pintu resiko baru yang belum sepenuhnya diantisipasi. Nah, siapa yang bertanggung jawab atas hal ini, teman-teman? Nah, yang bertanggung jawab atas hal ini itu produsennya itu, produsen dari perangkatnya ini yang kita gunakan, itu wajib memastikan desain yang dia buat itu aman dipakai, aman digunakan, dan memiliki proteksi yang memadai. Nah, rumah sakit juga akan bertanggung jawab menyusun SOP keamanan untuk melindungi infrastruktur IoT-nya dan memberikan pelatihan internal kepada tenaga medisnya. Sementara teknisi elektromedisnya itu bertanggung jawab untuk maintain pembaruan perangkat dan juga mendeteksi kerentan itu. Nah, berikutnya apa dampaknya bagi pasien, rumah sakit, dan tenaga elektromedis? Nah, gini teman-teman. Dampaknya itu sangat luas, teman-teman. Pasien bisa mengalami stres, pemerasan, atau diskriminasi. Nah, pemerasan itu kayak yang saya contohkan sebelumnya. Itu bisa saja mereka menggunakan data ini untuk mengancam si pasien. Kalau kamu tidak memberikan saya uang, maka saya akan membocorkan data-data kesehatan kamu. Seperti itu. Rumah sakit itu bisa terkena denda juga, teman-teman, dan kehilangan reputasinya. Nah, bagi kita sebagai tenaga elektromedis, kelalaian ini juga dapat mengancam izin kerja kita, teman-teman, dan menimbulkan kesalahan medis. Jadi, memang dampaknya itu sangat luas, teman-teman. Nah, solusi yang ditawarkan itu adalah dengan meningkatkan keamanan perangkat dan jaringan, yaitu melakukan update firmware rutin pada perangkat IoT dan alat elektromedis, teman-teman. Yang kedua itu ada SOP teknologi baru. Jadi itu maksudnya itu kayak SOP keamanan digital harus diperbarui secara berkala, teman-teman. Supaya kita lihat celah-celah mana yang kemungkinan akan dicuri gitulah atau menyebabkan kebocoran terjadi seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah penguatan peran tenaga elektromedis. Itu maksudnya kayak gimana sih? Jadi kita itu kayak memastikan setiap perangkat itu terhubung secara aman atau tidak. Nah, pasien juga itu perlu diedukasi mengenai resiko data dan jadi pasien juga perlu tahu nih teman-teman. Jadi perlu diberikan penjelasan, diberi edukasi mengenai resiko data kayak gitu agar mereka bisa tahu. Nah, penutupnya, jadi privasi dan kebocoran data pasien itu adalah isu yang etis yang memang penting di era kesehatan digital saat ini, terlebih khusus di 2025. Apalagi kan em, teknologi kan sudah semakin berkembang nih teman-teman. Jadi memang teknologi itu membawa manfaat, tetapi harus diimbangi juga dengan keamanan dan tanggung jawab secara profesional agar hak dan keselamatan pasien, tenaga elektromedis, dan rumah sakit itu tetap terjaga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, demikian analisis saya terkait isu privasi dan kebocoran data pasien. Terima kasih.